5 penyebab Indonesia gagal melaju ke babak selanjutnya di ASEAN Cup 2024. Kenapa? Mari kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Nah, yang pertama, Indonesia menurunkan banyak pemain muda. Mereka itu demam panggung. Jadi sulit untuk berkembang, sulit untuk mengembangkan permainan. Passing salah, crossing salah, tackling terlalu keras. Mengendalikan emosi sehingga ada kartu merah. Nah, ini karakteristik pemain muda yang Indonesia punya sekarang. Tetapi Indonesia, para pemain muda ini perlu melakukan evaluasi. Jangan sampai nanti seperti itu lagi. Menahan emosi itu wajib ya di dalam sepak bola. Karena kalau emosinya naik, itu akan hancur permainan, termasuk merugikan tim sendiri. Karena di dalam sepak bola tidak hanya bermain sepak bola, mengontrol bola, passing, crossing, tidak hanya itu. Tidak hanya strategi, tapi ada strategi yang lainnya, yaitu menahan emosi. Karena lawan itu bisa memancing emosi. Dan kalau kita terpancing emosinya, terjadilah seperti semalam ya, kartu merah kepada Ferrari. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bermain imbang dengan Laos 3 sama. Padahal bermain di Indonesia di kandang sendiri, ini keuntungan sebetulnya. Nah, tetapi pada saat itu pun bermainnya ya strateginya pun nggak jelas ya. Banyak salah passing seperti biasa gitu. Dan padahal ini keuntungan buat Indonesia melawan Laos gitu ya. Karena Laos itu sebetulnya kan memang selalu di bawah Indonesia gitu. Nah, sekarang tiba-tiba bermain 3-3. Bermain imbang di kandang sendiri lagi. Kemudian yang ketiga, pemain senior tidak perform. Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, kemudian Asnawi, Rafael Strike. Ya, meskipun Rafael Strike masih dianggap muda ya, tapi kan levelnya udah di kualifikasi Piala Dunia kemarin, tetapi mereka tidak bisa perform. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa mereka tidak perform ya, bisa saja karena sekelilingnya adalah anak muda yang memang secara chemistry belum bisa diandalkan ya. Misalkan Asnawi membawa bola, ditempel oleh 2 orang pemain, ya nggak ada pemain yang lain untuk support gitu. Mereka menunggu aja di depan untuk menerima passing. Supportnya kurang ya. Nah, ini mungkin yang menjadi Indonesia pemain senior tidak perform. Kemudian striker tidak mampu mencetak gol. Nah ya, tidak mampu mencetak gol striker karena Rafael Strike sendiri untuk berjuang di depan sendirian ya sulit. Hoki Caraka ya dan yang lainnya gitu, itu sulit mencetak gol. Yang mencetak gol siapa? Muhammad Ferrari kan. Kadek Ariel, pemain belakang waktu lawan Laos ya. Nah, ini sulit kenapa? Ya tadi supportnya kurang dari pemain yang lain. Jadi sudah di depan udah sepertinya ya itu udah urusan dia gitu, bukan urusan saya. Ini kesannya seperti itu. Harusnya disupport sama pemain-pemain yang lain gitu. Ini yang kurang ya. Nah, kemudian yang kelima, strategi dan formasi yang nggak jelas. Nah, yang saya lihat itu formasi dari Sintayong itu sepertinya seperti itu terus ya. Nggak ada nggak ada hal-hal yang menjadi kejutan gitu. Dan misalkan seperti biasa bermain di bawah, kemudian padahal di pressing sangat tinggi sama tim lawan, tapi berani memang bermain di bawah. Tetapi apa hasilnya dari situ? Hasilnya salah passing, direbut bolanya gitu. Dan selalu seperti itu. Umpan dari sayap kanan gitu ya. Dari sayap kanan Asnawi terus di sisi. Nggak ada penusukan Asnawi ke tengah gitu. Sangat jarang sekali. Kemudian yang sudah mentok, Indonesia melakukan lemparan ke dalam yang langsung jarak jauh ya, Pratama Arhan ke kotak penalti. Nah, ini kan kalau misalkan memang ajang uji coba, ya harusnya hal seperti itu di stop dulu gitu. Lebih baik membangun chemistry. Bagaimana caranya membangun chemistry gitu. Nah, sedangkan ini
eh ya bukan membangun chemistry ya, mencoba mencari kemenangan gitu. Karena ada targetnya juara. Target juara dengan pemain usia muda bagaimana ya untuk bisa bersaing. Yang saya khawatirkan malah nanti mental para pemain muda ini ngedrop. Nah, pada saat ngedrop susah lagi untuk perform. Makanya kan banyak pelatih-pelatih asing itu harus hati-hati dalam menurunkan para pemain muda. Kenapa ya itu tadi? Jangan sampai mentalnya turun. Pada saat mental turun, kemampuan dia juga jadi nggak bisa berkembang. Bahkan sampai ke umur bertambah pun nggak bisa berkembang karena ada pemikiran, ada apa ya, sudah tertanam di pengalaman sebelumnya bahwa waduh ya, saya nggak perform waktu di melawan Filipina, waktu melawan Laos ya. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu ya, mudah-mudahan pemain Indonesia tetap bisa berkembang. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.